Ini saya lagi iseng-iseng, aduh mau ngoprek gitar ini. Ceritanya sih ini gitar udah dicoba ya, atau dikulik sama gitaris Richie's Band, Abang Lexo. Nah ini dia penampakannya nih, Abang Lexo ini master gitar kita. Jadi pas dia kulik-kulik itu gitar tremolonya katanya nggak stabil itu. Jadi kalau dibuat ngejam gitu, buat up down sering pales lagi gitarnya. Kata dia sih kemungkinannya dari per atau tremolonya. Nah ini udah saya bongkar ya tremolonya ini. Kita pretelin dulu senar-senarnya. Ini sekedar informasi, gitarnya ini gitar Washburn Artist Series ya. Dia pick upnya masih yang HH atau humbucker. Untuk knobnya dia ada tiga, dua tune dan satu volume. Untuk selektor pick upnya itu cuma ada tiga dia. Ada treble, ada middle dan low. Ini saya penasaran aja ya, langsung fokus apa instruksi dari Master Lexo. Jadi kita fokus ke tremolonya aja. Kita lihat nih ada penampakan apa ini setelah kita bongkar. Ini kalau diperhatiin saya kayak orang lagi nyari kutu ya. Itu rambut-rambutnya, nah itu kutunya. Ya sudahlah, namanya juga oprek-oprek amatir ini. Wow, ternyata ini dia penyakitnya. Jadi ini tremolo udah pernah direkondisi ya. Jadi sudah aus itu pasangan pivot dan tremolonya. Ini salahnya dia ngegerindanya pakai gerinda besi ya. Terlihat berantakan banget ini. Terus udah aus juga, sudah aus lagi. Nah ini untuk pivotnya sendiri dia kanan kiri beda ya. Saya coba juga untuk kunci L nya itu, yang satu dengan satunya lagi itu ukurannya beda. Berarti ini emang tiang pivotnya ini sudah bukan aslinya ya. Jadi satu dengan satunya itu beda. Terlihat juga untuk sudut peletakan pivotnya itu ada yang masih sudut di bawah 90 derajat dan yang satunya sudah di atas 90 derajat. Oke, kalau gitu kita keluarin dulu perabotan lenongnya. Ini pertama kita akan basmi dulu untuk pivotnya ya, jadi supaya stabil lagi. Itu sebelumnya tremolonya dikikir pakai gerinda besi ya. Wah itu sangat beresiko ya pada kestabilan tremolo. Nah ini saya menggunakan gerinda ukir yang matanya itu dari amplas. Jadi untuk pengikirannya bisa kita atur seberapa keperluannya, karena ini kecepatannya bisa diatur ya. Dan mata gerindanya itu pakai amplas bulat, jadi bisa disesuaikan dengan bentuk tremolonya. Nah ini kita kikir pelan-pelan, santai aja, kita kikir secukupnya ya. Intinya sih dia untuk supaya stabil di tiang pivotnya itu harus sedikit lancip ya. Nah ini saya ganti dengan mata yang lebih kecil untuk proses pengikiran selanjutnya.
Nah ini hasilnya ya lumayan lah, walaupun nggak kembali ke bentuk semula tapi sudah sedikit lebih rapi. Ini saya pakai kamera depan jadi rada burem ya. Ini kita bongkar lagi semua tremolonya, kita pretelin sampai ke bagian part terkecil. Karena ini udah ada bagian yang berkarat, jadi saya mau refine atau kita cat ulang lagi supaya lebih rapi. Di bagian ini saya nemuin yang aneh ya. Jadi untuk skrup untuk tuning bagian belakang itu, nah ini kalau dibuka itu dia skrupnya itu nggak sampai di ujung ya. Jadi ini pas saya bongkar itu drat-dratnya itu sedikit rusak. Ini baru saya nemuin tremolo seperti ini. Apa ini memang sengaja dari pabrikannya ditujukan untuk sekali pakai? Mungkin ya. Tapi masih bisa diakalin ya. Jadi waktu untuk pemasangan buat ujung skrupnya itu saya gerinda dulu sampai ketemu bagian yang ada dratnya. Ya lumayan buat minimalisir kerusakannya. Di tremolo ini sih di bagian bodinya ada tulisan lisensi paten dari Floyd Rose-nya ya. Ya tapi entahlah, saya juga masih bingung bedain mana yang ori, mana yang abal-abal. Mungkin yang lebih paham bisa dikasih komennya nanti di bawah. Ini masih ada permukaan yang kurang rapih ya. Ini saya haluskan lagi dengan mata amplas yang lebih halus supaya nanti waktu pengecatannya itu nggak ada timbul-timbul, lebih rata dan rapih. Untuk bagian yang berkarat dan cat-cat yang sudah mulai luntur, ini saya bersihkan dengan sikat kawat ya. Kita bersihkan sampai berwarna chrome ya, jadi nanti pengecatannya lebih mudah. Ini ribet juga ya kalau dipegang pakai tangan, resiko kena jari nyos lumayan, jadi kita klem aja. Ini sudah bersih bagian berkarat dan cat-cat yang sudah rusak ya. Sekarang tinggal kita haluskan dengan mata gerinda halus pelan-pelan sampai chrome-nya itu muncul ya. Ini dia kenampakannya setelah dibersihkan. Lisensi Floyd Rose-nya juga sudah muncul ya tulisannya, karena tadi tertutup karat. Ini untuk supaya lebih halus lagi buat finishing catnya, kita poles dulu ya dengan busa ini. Kuncinya hilang mulu, nah gitu ya. Mau dipilok lagi nih.
Untuk bagian drat-drat tremolonya itu saya putusin, yang di refine atau dicat ulang itu cuma kepala dratnya aja ya. Soalnya kalau saya perhatikan bagian dratnya juga itu sepertinya bukan cat, seperti besi yang dipanaskan terus direndam di oli ya. Juga untuk dratnya tidak saya cat karena akan mempengaruhi presisi waktu pemasangannya ya, karena tertutup oleh lapisan cat. For your information, untuk pengamplasan drat-dratnya ini usahakan yang berputar itu dratnya ya, jangan amplasnya. Jadi ini akan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oh, maksud saya akan mempertahankan bentuk dari si drat itu. Jadi kalau memang bulat dia akan tetap bulat, tapi kalau yang berputar itu gerindanya, posisi dratnya itu dia, maka bentuknya akan nggak karu-karuan. Selanjutnya ini kita akan bantai nih ya tiang pivotnya itu. Nah ini saya akan kasih ilustrasinya. Jadi supaya tremolo tetap stabil, sudut pertemuan antara tremolo dengan tiang pivotnya itu harus bersudut di atas 90 derajat. Jadi ibaratnya itu lengan ayunnya itu lebih leluasa ya. Untuk sudut yang di bawah 90 derajat dan posisi sudut bawahnya itu datar, itu akan mengganjal tremolo itu. Ini dia setelah dikikir. Sekali lagi usahakan yang berputar itu dratnya ya, jangan kikirnya atau gerindanya. Oke, ini part-part tremolonya udah siap dicat ya. Sudah dipretelin, sudah dibersihkan, sudah diamplas. Kita bungkus dulu bagian drat-drat tremolonya supaya nggak kena cat. Ini menggunakan lakban kertas supaya lebih mudah ya penutupan dan pelepasan lakbannya itu lebih mudah dengan lakban kertas. Bungkus, lipet, kita tongolin bagian kepalanya saja ya. Yoi mamen, graffiti dulu. Kelebihan menggunakan pilok ya mudah didapat aja ya, terus juga proses pengeringannya juga lebih cepat ya, nggak lama lah, kurang lebih sejam juga dia sudah kering ya, sudah bisa dipasang-pasang lagi. Kita jemur sebentar ya supaya memperkuat rekat catnya itu ke badan besi tremolo. Ini sudah kering ya, nggak sampai 1 jam saya jemur. Kita pasang, kita rakit-rakit lagi. Nah ini sebelum saya rakit, jadi drat-dratnya itu semua saya kasih oli ya. Ini sekedar informasi, soalnya sebelumnya itu drat di pivotnya itu untuk setting turun naik tremolonya itu nggak bisa ya diputer.
bukannya nggak bisa, keras, bahkan sampai ngalah kunci L nya. Tapi setelah dibersihkan, ditambahkan oli, alhamdulillah settingan tremolo turun naiknya yang di pivot itu sudah bisa lancar kembali. Oke, kita pasang lagi ke badan gitar. Ini kalau saya untuk pribadi sendiri ya, settingan awal itu saya buat tremolo itu sejajar dengan kayu ya, dengan kayu bodi gitar. Setelah terpasang baru disetting lagi, diukur dengan ketinggian senar dan seberapa tinggi yang diinginkan. Ini hasil pengecatannya ya, lumayan lah, like new. Kita coba setting turun naik pivotnya. Nah ini yang tadi saya bilang keras ya, nah ini sudah enteng lagi, sudah lancar lagi. Ini settingan senarnya itu sudah tuning ya, sudah standar, tapi mudah diputar pivotnya.